Selamat pagi, Shalom buat Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan GSA Peniel. Pagi ini 4 Juni kita akan belajar bersama-sama dari program kita Mimbar Gemar Online. Pagi ini saya mendapat berkat firman Tuhan dari Amsal pasal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Dari ayat bagian A, siapa yang mengerjakan tanah akan kenyang dengan makanan. Pada masa sekarang mengerjakan tanah sama seperti hanya bekerja. Ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, ayat ini sudah jelas sekali. Barang siapa tidak kerja, barang siapa tidak mau bekerja, malas, janganlah ia makan. Jadi kita harus bekerja. Kita minta hikmat Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan di masa-masa seperti ini. Kemudian yang ayat 19 bagian B dari Amsal 28, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ayat ini kalau tadi mengerjakan jadi identik dengan kerja, mencari nafkah, berusaha mengerjakan sesuatu. Tapi kalau yang B, siapa yang mengejar barang yang sia-sia? Ayat ini seperti mengingini apa yang kita mau. Kita coba belajar dalam Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 seperti doa di 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledai atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam ayat yang satu ini, kalau saya boleh bicara, kebanyakan yang mengejar berusaha kepengen, dan kita dituntut sekali untuk mengendalikan keinginan kita. Kita harus dengan bijak bisa memilih, bisa menimbang mana yang perlu dan mana yang butuh, mana yang keinginan kita. Ini kita sebagai perempuan kadang-kadang kita harus punya hikmat. Apakah ini yang kita perlukan ataukah ini keinginan kita?
kita dituntut banyak untuk mengendalikan diri dalam hal ini. Kita bijak di masa-masa yang susah ini, masa-masa sulit, pemasukan yang juga berkurang. Kita dituntut untuk lebih lagi bijak, untuk bisa mengatur kita sebagai wanita, terutama ibu rumah tangga. Kita dituntut untuk bisa mengatur pengeluaran, sehingga keuangan yang kita punya kita bisa atur dan bisa memenuhi segala keperluan rumah kita. Kadang di masa-masa begini, kadang juga tangan kita tidak bisa keluar ke mall, tapi sekarang ada belanja online. Itu yang bikin kita harus belajar. Mari saya juga belajar, terutama ibu-ibu dan anak-anak kaum putri. Mari kita belajar dan mari kita dengan bijak bisa memilah mana yang harus dan mana yang tidak perlu, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ke depan dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita buka lagi Alkitab dari Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5, terutama Ibrani 13 ayat 5, terutama yang A. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kita dituntut, sekali lagi seperti saya katakan, kita dituntut sebagai seorang wanita untuk mempunyai hikmat, untuk mengatur semuanya keuangan kita dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita dituntut untuk lebih lagi mengendalikan, menimbang, memisahkan antara keinginan kita dan keperluan kita. Tuhan akan menolong kita di masa-masa seperti sekarang yang otomatis pemasukan kita berkurang. Tuhan beri hikmat kita untuk bisa kelola keuangan keluarga kita dengan baik. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk kami lebih lagi mempunyai roh bijaksana, mempunyai Tuhan roh untuk bisa mengendalikan diri, sehingga kami bisa Bapa mengatur keuangan kami dengan baik. Beri hikmat buat kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk kami, sehingga kami bisa mengendalikan diri di masa-masa susah ini. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu penyiar, sehingga tidak ada seorang pun Tuhan yang kekurangan, tidak ada seorang pun Tuhan yang kesusahan. Biarlah kasih karunia-Mu memberkati semua jemaat penyiar dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehingga kami bisa Tuhan mengatur dengan baik. Terlebih lagi kami diberkati untuk bisa memberkati yang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai kegiatan kami dari pagi ini, siang hingga malam nanti. Biarlah semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan pimpin dan sertai kami, serta memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan juga Tuhan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Menteri, Kelurahan, Kecamatan, RT, RW. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan urapan yang lebih lagi, sehingga
pandemik ini bisa segera berakhir, dan kami rindu Tuhan untuk kembali beribadah berkumpul di rumah-Mu. Biarlah Tuhan masa-masa pandemi ini segera berakhir dan kami boleh berkumpul kembali. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu memuji, agungkan, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami memulai aktivitas pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.